Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nuchas Banu dari kelas B dengan NIM 2422511051. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Analisis Perubahan Pola Interaksi Sosial Remaja di Era Digital. Baik, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi pada era globalisasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi digital, khususnya internet dan media sosial, telah menciptakan cara baru dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Rumusan masalah. Baik, masalah yang pertama adalah bagaimana pola interaksi sosial remaja di era digital. Yang kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan perubahan pola interaksi sosial remaja. Dan yang ketiga, bagaimana dampak penggunaan media sosial terhadap interaksi sosial remaja. Dan yang berikut, tujuan. Tujuan yang pertama adalah mendeskripsikan pola interaksi sosial remaja di era digital. Dan yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perubahan pola interaksi sosial remaja. Dan yang ketiga, mengetahui dampak pengguna media digital terhadap kehidupan sosial. D. Manfaat. Manfaat yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu sosiologi, khususnya kajian mengenai perubahan sosial dan interaksi sosial di era digital. Manfaat praktis bagi peneliti sebagai sarana menambah wawasan mengenai perubahan sosial di kalangan remaja. Dan yang kedua, bagi masyarakat dan orang tua sebagai informasi mengenai dampak perkembangan teknologi terhadap kehidupan sosial remaja. Baik yang bab kedua, kajian pustaka. Yang pertama, A. Kajian teori. Dan di sini ada beberapa kajian teori. Yang pertama, interaksi sosial. Yang kedua, remaja. Dan yang ketiga, era digital. Dan yang keempat, media sosial sebagai sarana interaksi sosial. Dan yang kelima, perubahan sosial. Dan yang berikut, penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian oleh Putri di tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Interaksi Sosial Remaja. Yang kedua, penelitian oleh Rahman dan Sari 2022 mengenai perubahan pola komunikasi remaja pada era digital. Dan yang ketiga, penelitian oleh Wijaya pada tahun 2023 tentang dampak penggunaan internet terhadap kehidupan sosial remaja. Baik, C. Kerangka berpikir. Di sini perkembangan teknologi digital yang ditandai dengan meningkatkan penggunaan internet dan media sosial telah membawa perubahan dalam kehidupan sosial remaja. Penggunaan media digital yang semakin intensif menyebabkan perubahan pola interaksi sosial dari yang sebelumnya lebih banyak dilakukan secara langsung atau tatap muka menjadi interaksi secara virtual melalui berbagai platform digital. Dan bab ketiga, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam mengenai perubahan pola interaksi sosial remaja di era digital. Dan tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Waisapa dan masyarakat menjadi tempat aktivitas sosial remaja. Dan penelitian ini saya laksanakan pada tanggal 23. Dan lokasi penelitian dipilih karena remaja merupakan kelompok yang aktif menggunakan teknologi digital dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Subjek dalam penelitian ini adalah remaja yang menggunakan media sosial di era digital dalam aktivitas sehari-hari. Dan yang berikut, teknik pengumpulan data. Teknik yang saya gunakan adalah
Yang pertama observasi, dan yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Yang berikut keabsahan data. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. F. Analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, reduksi data, dan yang kedua pengajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Baik, demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.